Tentunya satu kata teriring doa untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman semua yang pada kesempatan kali ini ikut berpartisipasi dalam mata kuliah Filsafat Islam. Tentunya nanti pada kelompok pertama ini kami ingin mengangkat sebuah tema yang nantinya kita diharapkan untuk bisa berpartisipasi, berdiskusi mengenai tema yang akan kami bahas. Tentunya kami di kelompok pertama ada saya, Ahmad Lutfi Nasai, yang kedua ada Ahmad Yazid Atabi, yang ketiga ada Anggi Fitriasi, yang keempat ada Nurul Afifatun. Tentunya nanti di sesi-sesi berikutnya kita akan bersama-sama berdiskusi ya teman-teman. Nanti untuk hal-hal yang memang sekiranya kurang dipahami, nanti kita bareng-bareng bersama-sama untuk berdiskusi tentang itu. Langsung saja untuk rekan kami untuk bisa menjelaskan satu persatu. Dipersilakan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai apa itu epistemologi bayani. Nah, kita akan membahas, mengupas tentang bayani. Jadi, apa itu bayani? Bayani itu adalah metode pemikiran khas Arab yang di situ disandarkan kepada teks, tidak disandarkan kepada akal, hanya berdasarkan teks, walaupun itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung artinya itu kita memahami sebuah teks itu sebagai pengetahuan jadi, langsung dalam pengaplikasiannya tanpa perlu adanya sebuah pemikiran, ya, tanpa adanya suatu pemikiran, hanya disandarkan pada teks saja, seperti itu. Kalau secara tidak langsung, maksudnya itu kita memahami sebuah teks itu sebagai pengetahuan mentah. Pengetahuan mentah yang artinya di situ kita memerlukan penafsiran dan juga penalaran. Pun di situ kembali lagi bahwa bayani itu tetap disandarkan kepada teks. Nah, di dalam bayani, sebuah rasio atau akal dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan pada teks. Ya, garis bawahnya di situ, pada teks. Baik, selanjutnya adalah sumber pengetahuan. Lebih spesifiknya sumber pengetahuan bayani. Seperti yang kita ketahui bahwa cabang ilmu ada 3, bayani, burhani, dan irfani. Jika bayani, sumber hukumnya adalah teks atau naskah. Kemudian burhani, sumber pengetahuannya adalah akal atau rasio. Sedangkan irfani adalah intuisi. Nah, membahas tentang bayani, sumber pengetahuannya adalah teks atau naskah. Nah, dalam usul fikih yang dimaksud teks atau naskah ini adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ini mengapa para epistemolog bayani sangat teliti dalam proses transmisi teks, transmisi naskah dari generasi ke generasi. Karena proses transmisi ini sangat berpengaruh, sangat berperan penting dalam proses pengambilan hukum. Nah, jika proses transmisinya ini dapat dipertanggungjawabkan, maka hasilnya dapat dijadikan sumber hukum. Nah, begitu sebaliknya, apabila proses transmisi dari generasi ke generasi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Baik teman-teman, di poin C ini lafal dan makna usul dan furunya teman-teman. Berdasarkan kenyataan bahwa bayani itu berkaitan memang dengan teks dan hubungannya dengan realitas, dan makna persoalan ini memang yang ada di dalamnya ya sekitar tentang lafal, makna, dan usul furunya itu. Ini menurut Al-Jabiri ini mengandung persoalan lafal dan makna yang ada 2, yaitu yang pertama aspek teoretis dan praktis. Dari sisi teori ini muncul 3 persoalan, yaitu tentang makna suatu kata, apakah didasarkan atas konteksnya atau makna aslinya. Terus yang kedua tentang analogi bahasanya. Terus
Yang ketiga ada soal permaknaan al-asma al-syari'iyah, yang seperti kata sholat, kata siam, zakat, dan lain sebagainya teman-teman. Ini pada masalah pertama, itu pemberian makna atas sebuah kata itu muncul akibat adanya perdebatan dan antara kaum rasionalis dan ahli hadis teman-teman. Yaitu muncul akibat perdebatan antara Mu'tazilah dan ahli sunnah ini. Yang pertama itu kaum rasionalis dan ahli hadis. Ini menurut Mu'tazilah, ini yang rasionalis teman-teman, itu suatu kata atau lafal ini pada dasarnya itu bersifat yang mutlak, sehingga ia dapat dan harus diberi makna berdasarkan konteks dan istilahnya. Ini sebaliknya atau bertentangan dengan ahli sunnah gitu, yang bahwa atau kata dalam Al-Quran pada dasarnya itu berawal dari milik ya dari Tuhan gitu loh, dari yang diberikan kepada Rasul terus untuk disebarkan ke umat gitu loh, yang bisa dikatai atau bisa dimaknai sesuai dengan makna asalnya. Karena ini itu bagi ahli sunnah itu kata per katanya itu sebuah teks yang harus tetap dijaga seperti aslinya gitu loh. Dan sebab perubahan redaksi teks yang perubahan maknanya. Terus pemahaman kaum Sunni ini itu berasumsi dengan pengetahuan Arab bahwa makna dan sistem berpikir itu lahir, bukan teks lahir dari makna dan sistem berpikir. Ini ilmu yang lahir dari asumsi ini bertugas menjaga teks dari kemungkinan terjadinya penyimpangan makna. Ini pada perkembangan selanjutnya, diskursus nahwu ini bukan lagi sekedar berisi kaidah bahasa yang mengatur tentang ucapan, tentang segala tulisan secara benar, tetapi sekaligus juga berisikan tentang aturan-aturan berpikir teman-teman, yang kemudian itu melahirkan pengetahuan yang bayani. Baik, kita lanjut ke poin yang D, yaitu tentang bagaimana sih epistemologi bayani dalam mendapatkan pengetahuan. Jadi epistemologi bayani itu mendapat pengetahuan melalui dua jalan, yaitu jalan pertama itu berpegang kepada redaksi teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab yang di dalamnya itu ada nahwu, ada sorof, terus yang kedua itu menggunakan kias. Nah, kias ini itu merupakan hal utama dalam epistemologi bayani. Nah, lalu apa sih itu kias? Jadi kias itu merupakan menyamakan sesuatu yang tidak memiliki hukum dengan sesuatu yang memiliki hukum nas berdasarkan kesamaan ilah. Terus jadi apa sih hal-hal yang harus kita pahami saat kita akan melakukan kias? Jadi yang pertama itu hal yang harus kita penuhi saat kita melakukan kias, yaitu yang pertama itu harus ada asal. Nah, apa itu asal sih? Asal itu merupakan kasus atau masalah yang akan kita gunakan untuk sebagai ukuran atau untuk sebagai perbandingan. Nah, terus yang kedua itu ada far'u, yaitu kasus atau masalah yang akan kita cari hukumnya, terus untuk disamakan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Terus yang ketiga itu hukum asal, yaitu ketetapan hukum untuk menetapkan hukum terhadap far'u. Terus yang keempat itu ilat, keadaan tertentu yang disepakati untuk menetapkan dasar atau yang dipakai untuk dasar atau landasan untuk penetapan hukum asal. Terus lanjut ke metode kias sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi menurut Al-Jabiri, metode kias yang sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan itu meliputi 3 aspek. Yang pertama itu ada kias dalam kaitannya dengan status dan derajat hukum yang ada pada asal maupun furu'. Nah, bagian ini tuh mencakup 3 hal. Yang pertama itu ada kiat jali, terus ada kiat
kias ding kias jali, terus ada kias fi makna al-nas, terus ada kias al-hafi. Nah, contohnya itu yaitu hukum memukul orang tua. Nah, masalah hukum memukul orang tua itu kan di dalam nas Al-Quran itu kan tidak ada hukumnya. Sedangkan yang ada itu kan yaitu hukum tentang larangan berkata ah. Nah, terus mengapa sih kok bisa hukum memukul orang tua itu lebih besar dibanding dengan hukum berkata kepada orang tua dengan perkataan ah? Padahal kan di Al-Quran itu tidak dijelaskan hukum tentang memukul orang tua. Nah, jadi hukum memukul orang tua itu disamakan dengan hukum larangan berkata ah kepada orang tua, karena memukul juga kan termasuk perbuatan yang menyakiti kedua orang tua. Nah, mengapa kok lebih besar hukum memukul orang tua daripada hukum berucap ah kepada orang tua? Karena menyakiti dengan cara memukul itu kan lebih besar dibanding dengan menyakiti dengan cara ucapan gitu. Terus lanjut ke aspek yang kedua, yaitu kias yang berkaitan dengan ilat yang ada pada asl dan far yang menunjukkan ke daerah itu. Terus lanjut kias yang ketiga, yaitu kias yang berkaitan dengan potensi atau kecenderungan untuk menyatukan antara as dan furu'. Baik, dari penjelasan tersebut di pembahasan kali ini dapat kita simpulkan yang pertama bahwa bayani ini berkembang dari bawah. Artinya dia itu yang awalnya tadi digunakan untuk memisahkan kata-kata yang sulit dalam Al-Quran, terus untuk menjelaskan kata-kata sulit dalam sebuah teks, dia itu lalu berkembang menjadi sebuah metode berpikir yang sistematis. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah bahwasanya sumber pengetahuan bayani itu adalah Al-Quran dan Sunnah, dan di mana di dalam Al-Quran dan Sunnah pun itu ada yang namanya qotni dan doni. Kesimpulan yang ketiga itu bahwasanya bayani ini dapat kita peroleh dengan dua cara. Yang pertama adalah redaksi teks dikaji secara langsung lewat analisa linguistik, dan yang kedua bayani dapat diperoleh dengan metode kias atau analogi. Poin keempat bahwasanya analogi bayani tidak hanya digunakan untuk menggali pengetahuan dari teks saja, melainkan juga digunakan untuk memahami sebuah realitas. Terus yang terakhir, pemikiran atau epistemologi bayani ini karena hanya berdasarkan teks saja, maka dia itu sifatnya terbatas dan berfokus pada hal-hal yang bersifat aksidental, bukan bersifat substansi. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai epistemologi bayani. Semoga teman-teman dapat menangkap apa yang kita sampaikan. Kalaupun nanti kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Seperti itu. Baik, saya tutup J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.